Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Pasedi TN. Bagi kalian yang nonton silakan komen, like, and subscribe terlebih dahulu agar tekan bunyi loncengnya. Untuk itu kita membahas tentang mengenai ini tentang hubungan PDIP dengan Pak Joko Widodo sudah retak di mana kan dalam ini ya mungkin. Pokoknya intinya nih PDIP ini sekarang udah mulai atau biasanya partai banteng moncong ini kan udah nyerang Pak Jokowi ya, mungkin karena dia mendukung salah satu pihak paslon 02 ini kan, yang kan termasuk ada anak Pak Jokowi juga, si Gibran kan, yang menjadi cawapres dari Prabowo Subianto ya. Tentu ini juga indikasi kuat sih, dimana ya mungkin PDIP yang selama ini kan identik dengan Pak Joko Widodo di sana. Nah justru dia sekarang menyerang balik nih ke kubunya Prabowo, kubu 02 lah, karena dia semenjak ada MK ini yang membatasi usia capres dan cawapres, itu juga menyebabkan Gibran masuk sebagai cawapres ya. Tentu ini juga membuat gua heboh sih, mungkin ya dalam arti mungkin ya belakangan juga kan PDIP ini sekarang udah mulai goyah ya, dimana kan mungkin pendukungnya kayak Marwar Sirait juga kan udah udah pindah gitu kan, dari yang kan awalnya di PDIP jadi ke Jokowi kan, dari pindah PDIP pokoknya udah resign lah dari PDIP. Itu juga banyak kader di PDIP di Majalengka juga pada mundur diri lah untuk beralih mendukung paslon 02 yakni Prabowo Gibran. Ya tentu ini juga pasti PDIP juga menyebabkan partai ini turun lah, mungkin dengan harapannya Ganjar Mahfud bisa menang, cuma kan berat ya. Kalau Ganjar Mahfud gak mungkin kalah sih, gak bisa menang sih, karena ya yang paling kuat tuh paslon 02 sih emang, karena ya Prabowo Gibran nih diperkirakan tuh ada partai berapa gitu ya, 10 atau berapa gitu yang mendukung Prabowo Gibran, ditambahkan konglomerat juga pada akhirnya ke Prabowo Gibran lah. Ya mungkin emang kalau Pilpres 2024 nih bakal jadi arena untuk untuk Anies versus Prabowo sih kalau kata gue ya. Kalau Ganjar Mahfud pasti udah tamat, udah nggak mungkin menang ya. Emang PDIP udah mulai anjlok gitu kan, mungkin sekarang yang lagi posisi naik atas Gerindra lah mungkin, atau yang gue kenal mungkin Gerakan Indonesia Raya ya, yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, sekaligus dia Menhan atau Kementerian Pertahanan. Nah ini tentu mungkin sih ada indikasi kuat sih ini. Nah ini menyebabkan mungkin Pak Jokowi Widodo ini nggak hadir dalam hari ulang tahun PDIP bulan ini ya, mungkin udah lama dari seminggu yang lalu, pokoknya udah nggak hadir gitu kan. Nah mungkin emang mungkin kalau ibaratnya emang Pak Jokowi udah lupa kacang kulit, lupa kulitnya sama PDIP lah mungkin kan ya, karena PDIP juga kan dibentuk oleh mungkin kan tujuannya untuk mengayomi rakyat ya mungkin. Nah itu sih emang cuman kalau Megawati ya emang dia udah mulai nggak ini lagi lah, nggak sinkron lagi Pak Jokowi, karena emang menurut Megawati sendiri tujuannya PDIP itu untuk bisa menang karena untuk rakyat ya. Itu emang cuma sampai hari ini kan emang zamannya kalau gue akuin ya, zaman Jokowi ini zaman tahun ini paling sulit sih kalau menurut gue ya, dalam urusan nyari kerjaan sih mungkin ya susah sih kalau menurut gue ya, jujur aja. Cuman ya belum sampai sekarang kan harusnya ada bantuan gitu ya, modal pemerintah kasih ke rakyat kayak gitu ya. Mungkin ini dalam arti pemerintah nih menghamburkan uang dalam arti buat proyek IKN, proyek macam-macam lah, yang mungkin agar yang menyebabkan rakyat dikesampingkan. Kelihatannya sih gitu, kelihatan arahnya ke sana sih, goalnya arahnya ke sana. Cuman ya kalau itu ya mungkin yang menyebabkan Megawati kayak Puan Maharani juga pasti akan melawan Jokowi terus ya. Mungkin dia ingin agar jangan sampai ada dinasti politik lah, mungkin dinasti yang Gibran ini yang lebih khawatir sih gue ke depannya, tahun-tahun ke depan. Jadi masyarakat Indonesia udah harus terbiasa ntar kalau bisanya ntar ada ada anak dari Pak Jokowi ya kayak Gibran, mungkin kalau Prabowo sakit kan diganti Gibran, nah udah otomatis lanjut lagi Kaisang, lanjut lagi Jan Etes, nah udah tuh bakal ngeri sih ke depannya, bener-bener dinasti banget itu, ngeri. Emang ya solusinya ya emang harus
Anies Baswedan sih harapan terakhirnya sih. Cuman ya emang kan paslon 2 tuh dari Prabowo Gibran nih ingin menang dengan segala cara lah. Mungkin ya dari kemarin survei dari kemarin ya, dari mungkin banyak lah, Prabowo Gibran ini masih unggul lah. Tapi kita lihat tanggal 14 Februari itu Prabowo Gibran bisa menang atau enggak. Ini selebihnya bakal jadi duel yang seru sih, mungkin antara rakyat versus pemerintah. Kelihatannya sih udah mulai arah ke sana sih. Cuma kalau dia dari PDIP sendiri kan dia agak nggak PDIP ini agak mungkin agak sinis juga sama Pak Jokowi, karena yang mungkin kayak seolah dia kayak melupakan PDIP lah. Dan berarti kan PDIP banyak berjasa untuk Pak Joko Widodo sendiri, apalagi kan jadi wali kota Solo, terus juga gubernur DKI walaupun gak selesai sampai jadi presiden. Nah itu emang dalam segala ini mungkin kelihatannya ya, kalau mengutip gua, kalau juga emang Pak Jokowi ini sekarang udah mulai ke mana ya, dalam arti ya udah nggak ke PDIP lagi sih semenjak mungkin Ganjar dicalonkan sama Mahfud MD jadi capres. Cuman ya kalau kelihatannya sih gitu. Cuman kalau minimal rakyat harus bersatu untuk melawan dinasti inilah, dalam arti ya mungkin PDIP harus evaluasi lagi mungkin kesalahan dia dalam mengorbitkan Joko Widodo, sehingga Jokowi kan sekarang udah pindah ke PSI, ke Golkar, ke PAN ya. Sekarang PSI udah makin naik aja dah, karena dia berada di kubu 02 inilah. Cuman ya balik lagi, emang namanya politik tuh kadang ada kawan bisa jadi lawan juga. Yang tadinya berteman sekarang jadi musuh. Ya emangnya namanya politik tuh gitu, ibarat politik tuh emang di dalamnya manis, di luarnya ya sakit atau busuk lah. Udah mati kan, mungkin pasti gitu. Politik itu nggak ada kawan atau lawan, apa sih, ntar ujung-ujungnya ending-endingnya gitu aja. Cuman ya kalau gue sih berharap gue berharap sih ya mungkin PDIP harus mengevaluasi sendiri kesalahan dia lah. Mungkin partai dia kan mengorbitkan Joko Widodo, sehingga Pak Jokowi sekarang kayak melupakan PDIP lah. Sebenarnya udah kelihatan retaknya hubungan PDIP dan Joko Widodo ini terletak di dalam Mahkamah Konstitusi yang tahun lalu lah, yang menyebabkan Gibran sekarang jadi capresnya Prabowo Subianto lah. Ya itu emang awal mulanya di situ, sehingga PDIP ini nanti kayak wah udahlah, tinggalin aja Pak Joko Widodo dah. Dia udah pasti dukung ke paslon 02 lah. Ya dan bener sampai sekarang tuh terbukti lah. Ya kita emang sih gue berharap ya Pak Joko Widodo tidak melupakan jasa PDIP yang sudah mengorbitkan dia, dan juga kan PDIP juga kan ingin adanya pemakzulan untuk Presiden Pak Joko Widodo. Tentu dengan Puan Maharani sebagai ketua DPR, dia harus dengan mengambil sikap tegas dan lugas lah agar bisa memakzulkan Joko Widodo. Tapi sekarang nggak nentu juga, karena kan kita tunggu tanggal 14 Februari apa itu bisa atau enggak. Ya cuman kalau menurut gue ya mungkin ya emang kalau pertarungan duel Pilpres di 2024 ini ya udah pasti nih bakal jatuh ke Anies Muhaimin versus Prabowo Gibran. Emang paling kuatnya di sini nih, di kubu 01 dan 02. Kalau Ganjar Mahfud udah pasti kalah ya, mungkin karena kurangnya gitulah mungkin. Cuma kan gue kaget sih dari kemarin elektabilitas Prabowo Gibran nih naik terus ya. Mungkin dari kemarin 11 survei ya yang gue ini tetap kuat aja, gue juga kaget gitu ya. Cuman emang sekarang kan hubungan PDIP dan Jokowi ini sudah retak, dan juga Megawati harus dan nanti kalau dia kalah harus bisa berkoalisi dengan kubu Anies. Nah kalau dari tergantung nih kubunya Anies mau nggak menerima PDIP lagi lah, dan nanti karena Anies Baswedan kemarin juga ngucapin selamat ulang tahun buat PDIP. Ya itu emang tergantung udah sinyal kuat atau enggak. Kita lihat nanti lah, namanya politik juga bisa cair lagi lah. Cuman kalau ya mungkin emang Pak Jokowi kayak seakan melupakan PDIP karena udah lupa lah, mungkin karena dia lagi sibuk fokus urusan negara lah inilah. Cuman emang kan ya emang sekarang sih zamannya sulit ya, emang zamannya udah zaman
perang Rusia Ukraina sama zaman perangnya Palestina Israel lah. Ya itu sih, kalau intinya sih hubungan PDIP dengan Pak Jokowi sudah retak lah. Dan yang disinyalir juga Pak Jokowi akhirnya mendukung kubu 02 inilah. Dan pada intinya emang PDIP harus evaluasi diri, dia mengakui kesalahan dengan kenapa gitu gue mau ngebitkan Pak Jokowi gitu. Harusnya dia berpikir lebih keras lagi lah. Oke, gua harus berkoalisi kalau ntar ujung-ujung yang kalah juga di tanggal 14 Februari lah. Itu saja yang gua sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.